KBR Inspiratif, terpercaya. Pagi hari ini Anda mendengarkan Ruang Publik KBR yang disiarkan melalui 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Baik yang mungkin di Jakarta, Anda bisa mendengarkan di 104,2 MS3 FM Jakarta atau live streaming melalui YouTube channel Berita KBR. Jadi bukan hanya mendengarkan audio kita saja, tapi juga Anda bisa melihat ya secara live kita berdua. Saya Rizal Wijaya bersama narasumber kami yaitu Mbak Wendy Haryanto selaku Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute. Dan pagi hari ini kita mengupas masalah penyediaan hunian dan solusinya. Baik, dan kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon. Mbak Wendy, ada terputus ya. Raffi di Jakarta tapi sudah terputus, sayang sekali belum diangkat tapi sudah terputus ternyata kata produser. Dia pusing, pertanyaannya panjang mungkin produser. Betul. Gimana? Tadi dijelaskan bahwa kalau hitung-hitungannya juga itu agak-agak jelimet ya, dan nanti masyarakat malahan semakin pusing lagi nih, tambah pusing lagi. Waduh, ini semakin tidak mungkin nih saya mendapatkan rumah di pusat Jakarta ya kan, karena harganya yang terlalu tinggi, yang terlalu mahal. Nah, ini perlu ada pilihan ragam untuk hunian. Seperti Betul. apa nih kalau JPI melihat ini? Mungkin saya coba jelaskan dari kenapa kita harus ragamkan dan kenapa opsi daripada kepemilikan itu harus ada. Ya, kita itu di undang-undang kan disebutkan hak sebagai warga negara Indonesia itu kita punya sandang pangan papan. Ya, jadi memiliki. Nah, kata memiliki ini yang menjadi konotasi menjadi hal-hal seperti ini jadi sulit. Karena kenapa? Satu, tadi kita masalah ngomongin lahan yang langka ya. Betul. Karena lahan itu sulit. Kalaupun lahan itu ada untuk membangun MBR, let's say betul-betul ada di Jakarta dan tidak, kita bukan soal lahan kampung kota. Itu harganya harus murah sekali. Karena untuk membangun MBR itu harganya dipatok oleh pemerintah. Ya, jadi harganya harus hanya jual sekian. Jadi lahannya harus jauh-jauh sekali. Jadi makanya kadang-kadang kita lihat suka pembangunan rusun di ujung-ujung banget. Itu jauh. Ya kan? Di pinggiran gitu ya Mbak ya? Pinggiran, biasanya aksesnya sulit atau ingress dan egressnya sulit. Okay. Jauh dari transportasi ataupun sedikit transportasi. Makanya banyakkan sekali rusun-rusun kita tuh kosong. 30% kalau nggak salah kosong. Pada kembali lagi gitu loh. Karena terlalu jauh dari pusat ekonominya. Itu masalah lahan langka. Masalah affordabilitas juga ada. Kita punya interest di bank tuh tinggi untuk cicilan. Jadi ya seperti tadi saya bilang 14 juta, 45 juta. Jadi bingung sendiri kan jadinya. Nah, sementara perbankan sendiri sulit sekali menurunkan suku bunga karena mereka memiliki benchmark ekonominya itu, kita punya volatilitas kan masih tinggi ya negara ini. Jadi belum bisa flat. Ke Singapura itu enak tuh. Bunganya kecil sekali. Nah, dengan adanya semua kendala ini, bukannya tidak berarti kita tidak bisa cari jalan keluar. Memiliki itu paling enak. Tapi kalau sekarang dorongannya adalah untuk merumahkan, ya, masyarakat kita perlu kasihkan tempat tinggal. Tempat tinggal itu nggak harus dimiliki kan. Jadi opsinya itu sebenarnya tempat tinggal sewa. Nah, sewa ini macam-macam. Ya kan, kita bicara aja dulu kan ada namanya rusunawa gitu kan kita ngomong. Kita nggak perlu hanya rusunawa, itu masalah untuk rusunawa adalah untuk yang masyarakat MBR. Coba kita lihat di Jakarta sekarang, ada berapa banyak apartemen yang dibangun untuk sewa? Hampir nggak ada. Ya kan, ada malah yang di-manage hotel-hotel, itu memang untuk sewa lah, karena memang dari dasarnya dia memang tidak jual, tapi cuma beberapa gedung, ya kan? Itu namanya service apartments. Nah, itu nggak dijual biasanya memang. Nah, itu biasanya harganya tinggi, di-manage oleh hotel chain. Tapi semua yang lain-lain dibangun itu untuk dijual. Jadi apartemen sewa itu sedikit sekali. Nah, itu lagi kita turunin. Apa sih masalahnya, kita cari ke bawah itu masalah. Masalahnya itu ternyata it's too expensive and unfeasible untuk bangun apartemen sewa. Lari-lari keuangan sebetulnya. Baik. Ini masalahnya jadi berantai gitu ya? Banyak. Jadi dari setiap segmen sangat itu ada kompleks. masalahnya. Ada masalahnya gitu, permasalahan di situnya. Memang mungkin yang nggak terlalu berasa itu yang di level atas sekali. Tapi level atas sekali kan you're talking about 5%.
of kita punya penduduk, dan itu biasanya mereka yang itu invest gitu loh. Saya punya di sini, oh teman saya bangun sini, saya beli lagi gitu. So they have multiple, nggak ditinggalin juga. Gitu. Aduh, rumit juga. Gimana? Nah, saya jadi menghela nafas nih. Sebelumnya udah Gimana tersambung nih gitu? dengan Raffi di Jakarta. Halo, Raffi. Selamat pagi. Halo, Ya, silakan selamat Raffi. pagi Mas Rizal. Ya, silakan. Langsung Iya, saja. halo. Ini kemarin kan saya baca berita ya kalau Jakarta ini dinobatkan sebagai kota dengan Kota tata kota terburuk yang katanya ya. Tata yang kota buruk. terburuk. Iya. Eh, Ini kira-kira dampak buruk yang akan terjadi kalau begini terus seperti apa ya ke Oke. depannya? Kebetulan kan saya warga Jakarta juga dan baru tahu kalau ternyata wah sebegitu buruknya kan Jakarta. Oke. Itu aja. Terima kasih. Ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Raffi di Jakarta. Kalau ingat nama Raffi jadi ingat kebab. Nggak di endorse loh ya. Silakan. Silakan Bang Jadi Indi. lapar nih ntar. Boleh tanggapannya. Tata kota kita ruwet. Saya mesti bilang itu ya. Jadi saya terus terang sebelum saya kerja di JPI, saya nggak pernah ngerti urban planning. Pendidikan saya bukan di situ. Tapi waktu saya pertama terjun, walau background saya di bagian properti yang lain ya, saya ngerjain di properti. Saya baru ngeh gitu loh, oh gini tuh ternyata. Karena ternyata all the problem yang saya experience di sisi-sisi properti lain itu asal muasalnya semua dari tata kota kita yang acak-adut gitu. Seperti Betul. itu. Ya, ruwet itu tadi. Kalau saya boleh rangkumkan, visinya nggak jelas. Oke. Jadi kita nggak pernah punya satu destination vision long term ya. Jangan RTT itu 5 tahun. Kita harus punya yang jauh lebih panjang dari situ. Kota ini mau dijadikan kota apa? Zamannya Pak Sandi Uno masih Wagub Gubernur, saya bicara sama dia panjang. Dia orang bisnis. Dia bilang kota ini harus jadi kota digital. Karena Gojek asal muasal dari sini, dia bilang. Ya kan, dari Jakarta. Oh, kita banyak sekali startup company yang udah jadi unicorn segala gitu-gitu. Boleh-boleh aja, mau jadi itu, mau jadi apa juga boleh. Tapi berarti kalau kamu bilang satu, digital. Every single resources yang ada harus ke arah sana. Jadi kamu punya fiber optics, kamu punya teknologi, kamu punya apa, kamu endorsing technology companies, gentrify area, Mesti kamu pindahin support. teknologi, semuanya harus ke arah sana. Then it goes gitu loh. Dan semua infrastruktur kita juga akan arah ke sana. The problem with Jakarta sekarang, terlalu banyak tambal sulam. Jadi semua itu di fix short term. Jadi ini saya coba rangkumkan kenapa jadi kayak nggak konsisten gitu ya. Ya, konsisten. Jadi semuanya yang ini dibenerin hanya untuk ini, dibenerin hanya untuk ini, dan semuanya short term. Dibenerin nggak? Dibenerin betul, tapi nggak menjadi holistik. Ya, jadi hanya untuk area itu aja. Dan bukan jangka panjang, short term itu tadi. Exactly. Ada satu yang saya bisa share mungkin di sini. Jakarta Timur itu paling sulit diimprove. Dengan 1001 alasan. Transportasi lah, infrastruktur lah, pendapatan lah. Padahal Jakarta Timur itu terpadat sesudah terpadat dari seluruh Jakarta secara terpadat. Populasi ya. Ya. Kedua termiskin sesudah Pulau Seribu kalau nggak salah dari sisi pendapatannya. Tapi kita lihat jangan ngomongin income levelnya deh. The point bahwa di situ paling banyak orangnya, di situ kan berarti bukannya mesti dibetulin gitu di sebelah sana. Paling padat nggak bisa diimprove. Segala program pemerintah yang dijalankan di sana untuk improving sentral Jakarta Timur lah apa segala itu dianggap tidak sukses. Oke. Itu kan yang membingungkan kadang-kadang. Ada yang salah nih di sini gitu. Nah, Raffi, kalau menurut saya nantinya itu akan seperti apa? Ya, hopefully dengan orang-orang seperti Raffi ini, kamu bisa memberikan input dari warga Jakarta. Kamu tinggal di daerah mana? Misalnya kamu tinggal di Jakarta Timur. Kamu suarakan hal-hal yang kamu ingin improve di daerah Jakarta Timur. Itu kamu mesti create the awareness, bawa topiknya, sampaikan either ke kita atau langsung ke Pemprov supaya mau mengarah ke sana gitu. Kita perbaikannya lebih kepada masyarakat sentrik gitu. Jadi lebih apa yang didemand oleh orang-orang penduduknya. Baik.
Jadi masyarakat Jakarta bukan hanya dituntut untuk bukan dituntut ya, merasa prihatin dengan kondisinya, tapi juga nah ini udah prihatin di satu. Iya, mesti proaktif juga cari solusi bersama gitu, karena kalau pemerintah sendiri kayaknya nggak mungkin ya. Nggak kepegang. Nggak kepegang. Permasalahannya udah terlalu kompleks. Jadi mulai dari tata ruang, dampak lingkungan, dari udah sekarang lagi bangun itu kan konektivitas underground. Jadi udah 1001. Baik. Nah, tadi kan dijelaskan ragam hunian yang ada di pusat kota Jakarta ini, salah satunya adalah opsinya adalah sewa gitu ya. Sewa. Bukan berarti harus memiliki gitu kan? Nah, nanti saya penasaran nih soal ini, akan dibahas lebih dalam lagi setelah jeda ya. Jangan kemana-mana. Untuk Anda pendengar yang ingin proaktif, silakan Anda bisa tanya-tanya langsung, mumpung lagi ada Mbak Wendy ya hari ini. Silakan Anda bisa telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181 atau live chat di YouTube Berita KBR.